Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Rafifah dari SMA Islam Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit tentang soal KSNK tahun 2020 bidang biologi, soal nomor 40. Materinya mengenai genetika dan evolusi, tetapi pada soal ini lebih mengarah kepada evolusinya. Atau lebih khususnya lagi, kita akan membahas tentang kejadian leher botol atau bottleneck event. Langsung saja kita terjun ke soalnya. 40. Perhatikan gambar berikut ini mengenai kejadian leher botol atau bottleneck event yang terjadi pada sebuah populasi. Kita bisa lihat di soalnya ngasih kita clue, itu sebuah grafik yang bisa kita analisa. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Kejadian leher botol menyebabkan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Dari grafiknya kita bisa melihat untuk sumbu Y menyatakan population size atau ukuran populasi, dan sumbu X menyatakan time atau masanya, waktunya. Dan ada garis merah yang menandakan kapan terjadinya peristiwa bottleneck event pada populasi tersebut ya. Dari grafiknya aja kita bisa analisa. Setelah terjadinya bottleneck event ini, ukuran populasi menurun secara drastis kan. Jadi, kita bisa langsung ambil kesimpulan pernyataan A itu benar. Lanjut ke pernyataan B. Titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik atau genetic drift akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Sebenarnya, tanpa mengetahui apa arti dari genetic drift ini sendiri, kita bisa ngambil kesimpulannya apa jawabannya. Karena kita bisa lihat pada titik C merupakan masa di mana ukuran populasi paling kritis karena paling sedikit. Karena dia paling kritis pada atau paling sedikit ini, maka dia akan sangat-sangat sensitif sekali terhadap tekanan apapun dari lingkungan. Maka ini akan memberikan pengaruh paling besar pada populasi. Dia bisa berdampak pada kepunahan, atau untungnya dia juga bisa berdampak kepada recovery atau pemulihannya. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan secara langsung bahwa pernyataan yang B itu benar. Selanjutnya, pernyataan C. Populasi di periode B kemungkinan besar lebih heterogen dibanding periode A. Periode A di sini dia menyatakan masa ketika sebelum terjadinya bottleneck event, dan periode B menyatakan masa setelah masa kritis akibat dari bottleneck event ini. Dia ada yang berdampak kepada kepunahan atau extinction, dan ada juga yang frekuensi alelnya atau alelnya itu dapat pulih ya, atau recovery. Dia mengatakan di sini kemungkinan masa B ini lebih heterogen daripada masa A. Sebenarnya kita juga bisa mengambil kesimpulan juga dari melihat grafiknya saja. Kita pikirkan dengan logika kita. Apabila di sini population size-nya paling tinggi, maka variasi genetiknya juga akan semakin tinggi. Dia akan semakin heterogen. Dan ketika pada masa B, dia baru saja berusaha kembali dari masa kritisnya di titik C. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, maka pada masa B seharusnya variasi genetiknya ini akan semakin berkurang dan akan semakin homogen. Maka pernyataan yang C itu salah. Lanjut ke pernyataan yang D. Individu-individu yang ada pada periode B akan lebih bisa bertahan menghadapi kejadian leher botol yang mungkin terjadi di masa depan. Mari kita coba berpikir lebih dalam untuk menganalisis ini. Pada bagian ini, dia menyatakan apakah periode B ini karena sudah pernah mengalami merupakan para survivor dari bottleneck event ini, apakah dia bisa lebih bertahan atau lebih resisten terhadap bottleneck event selanjutnya. Bottleneck event sendiri merupakan peristiwa acak, penyebabnya acak, dampaknya acak, korbannya pun dipilih secara acak.
Sehingga kita bisa tahu variasi genetiknya berkurang kan, karena menurunnya ukuran populasi. Karena ukuran variasinya menurun, kemungkinannya akan lebih rentan untuk mengalami kepunahan akibat kejadian bottleneck tadi. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan, seharusnya dia bukannya menjadi lebih tahan ya apabila terjadi bottleneck event selanjutnya, tetapi harusnya tidak ada pengaruh sama sekali. Maka pernyataan yang D ini salah. Oke, mungkin kita dapat mengambil jawaban yang pernyataan A itu benar, pernyataan yang B benar, pernyataan yang C salah, dan pernyataan yang D salah. Aku mungkin ingin menyampaikan sedikit tentang bottleneck event ini juga. Bentar ya. Oke, jadi leher botol populasi atau bottleneck event merupakan sebutan ketika populasi berkontraksi ke ukuran yang lebih kecil dalam waktu singkat akibat suatu kejadian lingkungan yang acak, korban acak, efeknya acak, dan akibatnya variasi gen populasi dapat sangat dikurangi oleh leher botol, bahkan adaptasi yang menguntungkan pun bisa dieliminasi secara permanen melalui kepunahan. Karena terjadinya kekurangan populasi secara drastis ini, kita nggak tahu yang mana alel yang akan bertahan. Dia nggak peduli alel yang menguntungkan atau merugikan. Dan ini tidak tergantung dari seleksi. Dampak leher botol populasi ini bersifat lanjut terhadap masa depan populasinya. Karena terjadinya penurunan ukuran populasi, maka kemungkinan untuk terjadinya inbreeding atau pernikahan kekerabatan sesama kerabat akan meningkat. Karena meningkatnya inbreeding, kemungkinan meningkatnya kerusakan yang dilakukan atau disebabkan oleh mutasi resesif yang mengganggu menjadi meningkat juga. Nah, ini yang disebut dengan depresi inbreeding. Ketika hasil dari depresi inbreeding itu malah mengakibat buruk kepada fitness dari populasinya. Mutasi terjelek yang dapat mungkin terjadi, dia akan mengalami selected against atau serba kalah dan mengarah pada hilangnya alel lain yang secara genetik terpaut dengannya dan menyebabkan hilangnya kekeragaman genetik. Seperti yang pernyataan C tadi, dia akan semakin homogen. Selain itu, para survivor yang bertahan ini, walaupun dia bertahan, karena hilangnya variasi tadi mengakibatkan mereka lebih rentan terhadap tekanan seleksi seperti penyakit, perubahan iklim, atau perubahan sumber makanan yang tersedia. Jadi ada sebuah simulasi yang dilakukan terhadap dampak banyaknya ukuran populasi terhadap frekuensi alelnya. Nah, ini. Jadi gambar ini menyatakan sebuah simulasi ya. Ada populasinya yang berukuran 20, ada populasinya yang berukuran 200, dan ada populasinya yang berukuran 2000. Di sini ada gambar 10 simulasi penyimpangan genetik secara acak dari satu alel tunggal dengan distribusi frekuensi awal 0,5 yang diukur selama 50 generasi terulang dalam 3 populasi yang ukurannya berbeda. Secara umum alel akan menyimpang menjadi hilang atau terfiksasi frekuensi 0,0 atau 1. 0,0 menyatakan hilang secara permanen dan terfiksasi menyatakan 1 atau dia akan fix, akan tetap. Yang secara signifikan lebih cepat terjadi pada populasi yang kecil. Nah, di sini pada populasi yang berukuran 20 dia cenderung lebih cepat untuk mengalami fiksasi ya, dan juga mengalami selecting against dan extinction, dan akan semakin kecil kemungkinannya ketika populasi yang terjadi semakin besar. Jumlah tersebut diharapkan generasi untuk fiksasi dapat terjadi secara sebanding dengan ukuran populasi, sehingga fiksasi diperkirakan terjadi lebih cepat dari populasi lebih kecil. Kesimpulannya tersebut seperti itu. Mungkin segitu dulu pembahasan dan analisis yang aku berikan. Maaf jika ada kesalahan kata dan agak rancu dan payah dipahami. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.